Jangan tanggung-tanggung percaya kepada Tuhan. Jangan tanggung-tanggung beribadah kepada Tuhan. Sebab yang tanggung-tanggung, saudaraku, akan menyakitkan. Gak enak rasanya tanggung-tanggung. Amin, saudaraku. Coba makan tanggung, minum tanggung, saudaraku. Gak enak rasanya. Maka saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam mengikut Tuhan pun jangan ada kita tanggung-tanggung. Amin. Haleluya. Nah, ini adalah contoh-contoh orang beriman. Mari kita lihat. Mari kita kembali dalam, saudaraku, ya, Ibrani 11. Ibrani 11 tadi saudara kasih. Ibrani 11 ayatnya yang kelima, saudaraku. Seberapa hebatkah iman itu, saudara kasih, ya? Seberapa luar biasakah iman itu, saudaraku? Kita baca sama-sama, saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam Ibrani 11 ayatnya yang kelima, saudara kasih. 1, 2, 3. Ya, karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ayatnya yang ke-6 kita baca. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Haleluya. Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. 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 Kalau barang saudara hilang, katakanlah saudaraku, saudara punya cincin hilang, saudara kasih. Apabila saudara belum menemukannya, apa yang saudara lakukan? Cari terus. Amin, saudaraku. Amin. Sudah bongkar lemari, belum dapat, bongkar tempat tidur. Belum dapat juga, bongkar saudaraku dapur. Belum dapat juga, saudara kasih, mungkin bantal, selimut, segala macam, dibongkar semuanya. Sampai dapat baru berhenti. Sudah selesai seisi rumah dia bongkar, belum dapat juga, masih penasaran, dibongkar balik. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Belum juga dapat, masih dicari terus. Itulah orang yang sungguh-sungguh. Amin, saudara. Nah, bagaimana kita dengan Tuhan, saudara kasih? Apakah kita mencari Tuhan seperti itu, saudaraku? Ya, ketika hari ini kita berdoa belum dapat jawaban, besok masih kita berdoa. Lusa masih kita berdoa. Sudah kita usahakan belum juga. Apakah kita terus mencarinya, terus mencarinya, terus mencarinya? Atau kita berkata, sudah, terserah Tuhan saja. Kalau Tuhan jawab, puji Tuhan. Kalau enggak, tidak. Nah, itu bukti kita tidak sungguh-sungguh. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, hanya orang yang bersungguh-sungguh hati yang mendapatkan. Amin. Haleluya. Haleluya. Kenapa kita kecewa? Karena tidak sungguh-sungguh. Kenapa orang, saudaraku, katakanlah dalam satu perkuliahan atau satu sekolah, hanya orang yang sungguh-sungguh, yang benar-benar, saudaraku, bisa menyelesaikan perkuliahannya atau sekolahnya. Amin. Haleluya. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Dikatakan di sini karena iman Henok terangkat. Amin, saudaraku, supaya ia tidak mengalami kematian. Luar biasa ini. Amin. Amin. Haleluya. Ya. Dia tak perlu mati karena kenapa? Karena dia punya iman. Semua di dunia ini, saudaraku, harus mengalami proses yang namanya proses kematian. Kecuali saudara kasih, ya, ada 3, saudaraku. Yang pertama Henok, yang kedua Musa, yang ketiga Elia. Itu benar-benar diangkat Tuhan. Musa pun, saudaraku, mungkin dia meninggal tapi nggak tahu di mana kuburannya. Makanya dia, saudaraku, dikatakan diangkat oleh Tuhan. Amin. Semua mengalami kematian, termasuk Yesus pun harus mengalami kematian. Bukan berarti Yesus nggak beriman, tapi saudara kasih, yang saya mau katakan di sini, oleh karena iman Henok terangkat, berarti iman kita bisa mengangkat kita. Amin, saudara kasih. Haleluya. Nah, biarlah kiranya, saudaraku, oleh karena iman saya dan saudara saat pengangkatan nanti kita juga ikut terangkat. Amin.
Amin. Tidak ada kita satu pun di dunia ini, saudaraku, yang tertinggal. Amin. Kita semua terangkat karena kita beriman, kita percaya bahwa saudaraku, ketika Yesus datang nanti kita juga terangkat bersama-sama dengan Dia. Amin. Haleluya. Itu dalam hal rohani, tapi saya percaya saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus bukan hanya untuk itu saja. Ya. Ada saya dengar firman Tuhan, seorang hamba Tuhan berkata, iman itu diperlukan di bumi ini, bukan saat di sorga nanti. Dan sekarang ini kalau iman, kalau Henok pun karena imannya bisa terangkat, maka hidup pun kita bisa diangkat oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Masa depan kita, usaha kita, pekerjaan kita bisa diangkat oleh Tuhan. Sekalipun sekarang ini saudaraku semuanya down. Ya, ekonomi down, kesehatan down, moral down, mental manusia down. Tapi saudaraku, oleh karena iman, inilah yang membedakan kita dengan orang dunia ini. Amin. Amin. Haleluya. Nah, biarlah kiranya semua kita mengalami pengangkatan. Amin, saudaraku. Amin. Yang daripada Tuhan. Tuhan mengangkat kita melebihi masalah dan persoalan kita. Amin. Amin. Banyak masalah saudara, besar masalah saudara, tapi biarlah Tuhan mengangkat kita jauh lebih tinggi daripada permasalahan kita. Amin. Dan dikatakan selanjutnya saudaraku, ia tidak perlu mengalami kematian. Amin, saudaraku. Amin. Karena iman tidak perlu kita mengalami kematian. Amin. Amin. Nah, biarlah kiranya saudara kasih secara rohani saudaraku kita juga tidak mengalami kematian. Ya, kita tidak perlu mengalami saudaraku kematian persekutuan kita dengan Tuhan. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Kita tidak mengalami kematian saudara kasih ya kepada saudaraku. Ibadah kita tidak mati. Amin, saudara. Amin. Persekutuan kita tidak mati. Pelayanan kita tidak mati, saudaraku, tetapi berkembang. Iman kita pun tidak mati walaupun banyak masalah. Amin. 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 Oleh karena iman, saudaraku, Henok mengalami pengangkatan dan dia tidak mengalami kematian. Mari kita semuanya, saudara kasih, ya punya iman. Haleluya. Haleluya. Karena dikatakan, saudaraku, ia terangkat, ya, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Henok terangkat karena dia punya iman dan karena hidupnya berkenan kepada Tuhan. Pengangkatan bila bisa terjadi, saudara kasih, apabila seseorang berkenan kepada kita. Amin, saudaraku. Gak semua mesti melalui jalur, ya. Walau kita berpikir bagaimana mungkin saya diangkat, ada yang lebih pintar lagi daripada saya, ada orang yang punya pendidikan jauh lebih tinggi daripada saya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, perkenanan bisa mengangkat kita. Haleluya. Biarlah kiranya semua kita mencari perkenanan Tuhan. Amin, saudaraku. Supaya pada masa-masa yang sukar seperti ini, saudaraku, ketika kita berkenan kepada Tuhan, Tuhan mengangkat kita, saudara kasih, dan Tuhan, saudaraku, ya, mengangkat kita tinggi. Haleluya. Oke, mari kita lihat contoh yang kedua, saudara kasih. Seberapa pentingkah iman itu, saudaraku? Ya, kita lihat contoh yang kedua dalam Ibrani 11 ayatnya yang ke-8, saudara kasih. Hari ini kita akan melihat kepada iman Abraham. Ya, Abraham adalah bapak orang percaya. Saudara kasih, kenapa dia sampai disebut bapak orang percaya? Kita lihat nanti imannya, bagaimana imannya, saudara kasih. Ibrani 11 ayatnya yang ke-8, saudaraku, kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Amin, saudara. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya bacakan firman Tuhan ini bagi saudara, saudaraku, dalam versi bahasa lain, saudara kasih, dalam Ibrani 11 ayatnya yang ke-8, saudaraku, bahasa disederhanakan begini katanya, saudara kasih, ya. Abraham dan anak cucunya percaya kepada Allah. Karena Abraham percaya kepada Allah, maka ia taat kepada Allah
ketika Allah memanggil dia dan menyuruh dia pergi ke suatu negeri yang akan diberikan Allah kepadanya. Abraham meninggalkan negerinya sendiri dan berangkat tanpa mengetahui kemana ia harus pergi. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, kalau kita cari orang seperti ini sekarang ini mungkin tidak ada, atau saudaraku walaupun ada jarang sekali. Bagaimana mungkin saya berkata kepada Bu Lesi contoh, Bu hari ini harus berangkat. Lalu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, dia berangkat. Saudaraku, kami berangkat dari Medan, ada tujuannya, Samulaki. Amin saudara. Amin. Haleluya. Maka kami berangkat saudaraku dan beli tiket sesuai tujuan. Nah, Abraham ini disuruh Tuhan, berangkat kau, tapi nggak dikasih tahu mau kemana. Namun saudaraku dituliskan karena iman Abraham taat. Haleluya. Nah, dari sini bisa kita ambil iman dan ketaatan harus sejalan. Amin. Haleluya. Haleluya. Iman dan ketaatan tidak bisa dipisahkan. Tanda orang beriman, dia harus taat kepada firman Tuhan. Tanda orang beriman, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, dia mau melakukan apa yang disuruhkan Tuhan, sekalipun tidak tahu kemana nanti jadinya. Amen. Haleluya. Haleluya. Nah, saya percaya ketika Abraham berkata kepada istrinya, bahkan juga kepada Lot keponakannya, ketika Abraham berkata, hai istriku Sarah, mari kita berangkat. Lalu Sarah bertanya, kemana kita harus berangkat? Saya pun tidak tahu, yang penting kumpul semua pakaianmu, bawa semua berkas-berkasmu, kita berangkat. Kalau kita pakai pemikiran manusia saudaraku, alangkah bodohnya. Amin. Amen. Keluar dari rumah tanpa tujuan. Dan sekarang ini saudara kasih, kalau kita katakanlah sekarang ini kita naik kendaraan, mau naik kendaraan apa? Mau kemana? Beli tiket. Orang pun bilang, saudaraku saya mau pergi kemana? Nggak tahu. Orang bilang, orang gila satu. Amin saudaraku. Mungkin juga pada waktu itu keluarga Abraham juga berkata seperti itu. Abraham ini sudah gila, mau berangkat tapi nggak tahu mau berangkat kemana. Tapi karena iman Abraham taat. Amin saudaraku. Amen. Abraham taat, sekalipun dia tidak tahu kemana tujuan hidupnya, apa nanti yang akan terjadi di sana, untuk apa dia ke sana. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Yang dia tahu saudaraku, dia percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan pernah melepaskannya. Amin saudara. Amen. Haleluya. Haleluya. Pergi kau Abraham, katanya, pergi, dipersiapkannya semuanya, bajunya semua mungkin saudara kasih, kalaupun ada hartanya dibawanya, diajaknya si Lot. Lot, mari ikut saya. Kemana om? Gak tahu, ayolah. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya. Inilah yang saudaraku terkadang saudara kasih belum kita bisa lakukan. Amen. Amin saudaraku. Amen. Iman dan ketaatan tidak bisa dipisahkan. Tanda orang beriman harus taat kepada firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, sekarang ini saudaraku, banyak orang mengimani, memperkatakan jadilah padaku, jadilah padaku, jadilah padaku, jadilah padaku seperti firman. Tapi saudaraku, kita nggak patuh kepada firman Tuhan, kita nggak taat kepada firman Tuhan, kita selalu melanggar firman Tuhan, namun masih kita klaim firman Tuhan terus. Kita berkata jadi padaku. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, lewat firman Tuhan ini, mari kita mengubah cara beriman kita yang benar. Amin. Amin saudaraku. Amin. Haleluya. Haleluya. Punyai cara beriman yang benar, saudara kasih. Orang beriman harus taat kepada Tuhan. Amin. Amin. Orang beriman saudara kasih tidak pernah saudaraku ya melawan kepada firman Tuhan. Dia patuh sekalipun dia tidak tahu tujuan akhir hidupnya nanti bagaimana. Nah,
Perjalanan iman yang saudaraku yang dialami oleh Abraham, saudara kasih, begitu panjang. Ya, ketika Abraham dipanggil, mari kita lihat saudara kasih, Tuhan memanggil Abraham dalam Kejadian 12. Dalam Kejadian 12, saudara kasih. Sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta masyhur, namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Dan selanjutnya nanti saudara kasih dalam nama Tuhan, saudara baca di rumah saudaraku ya. Itulah cara Tuhan memanggil Abraham. Amin saudaraku. Tuhan panggil dia, saudara kasih, pergi ke negeri ya. Pergilah dari negerimu. Saudara kasih, ketika saya baca firman Tuhan ini, saudara kasih, saya mendapatkan satu pengertian pergi begini, saudara. Pergilah dari negerimu. Negerimu ini, saudaraku, berbicara tentang kebiasaan kita mungkin. Amin. Di mana Abraham di situ tiap hari dia melakukan sesuatu di situ, kebiasaan orang di situ, saudara kasih ya, tata cara hidup orang di situ. Tuhan menyuruh kita pergi dari situ. Haleluya. Tuhan menyuruh kita keluar dari situ. Saya baca saudaraku ayat sebelumnya, saudara kasih, bahwa saudaraku ya di ayat 11 dikatakan saudaraku, di situ ada pembangunan menara Babel. Amin. Di mana seluruh bangsa Israel bersehati ingin membangun satu menara yang sampai ke langit, katanya. Ingin mengatasi Tuhan. Haleluya. Nah, dan dari situ saudaraku, saya diberikan Tuhan pengertian, kau harus keluar ya, dari kebiasaan kita, mungkin tradisi-tradisi kita, saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus. Harus keluar dari situ, pergi ke negeri kemana yang Tuhan tuntut. Amin saudaraku. Dia nggak tunjukkan ke sini, kemana yang Tuhan tuntut. Mungkin langkah demi langkah Tuhan tuntun, ke sini kau Abraham, ke sini kau Abraham, ke sini kau Abraham. Nah, jadi Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, inilah janji Tuhan bagi Abraham. Amin saudaraku. Supaya saudara kasih namanya masyhur, saudaraku ya. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, dia diberkati dengan luar biasa. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Haleluya. Nah, namun saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya baca selanjutnya, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, bagaimana mungkin saudaraku Abraham menjadi bangsa yang besar? Karena kenapa? Istrinya Sarah mandul. Amin. Dari ayat yang ke-12, ayat 21, saudaraku, barulah Ishak lahir. Sungguh satu perjalanan iman yang panjang. Amin saudara kasih. Amin. Haleluya. Panjang itu saudaraku. Abraham mengalahkan ini, Abraham pergi ke sini, Abraham pergi ke sana. Bahkan saya baca saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, di Mesir ada kelaparan yang hebat, saudara kasih. Padahal dibuat di situ saudaraku, dia akan diberkati dengan luar biasa. Itulah janji Tuhan baginya. Namun sepanjang pasal dari 12 sampai 21, banyak dan semua yang dijanjikan Tuhan itu belum dapat. Belum dia dapatkan, saudara kasih. Ya, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita, saudaraku, mengalami hal yang seperti ini, Bapak Ibu saudara kasih, mungkin kita pun sudah lama menjauhi Tuhan. Amin saudaraku, lama meninggalkan Tuhan. Dijanjikannya menjadi bangsa yang besar, sampai tua istrinya mati haid, gak juga hamil. Ya, dijanjikannya saudaraku menjadi kaya raya, saudaraku. Dia pun pernah mengalami namanya masa kelaparan hebat, saudara kasih. Nah, bisa saja dituntutnya janji Tuhan itu, tapi Abraham berbeda orangnya. Amin. Haleluya. Abraham percaya terus menerus kepada Tuhan. Berbagai silih masalah persoalan datang, berbagai saudaraku ya tekanan hidup datang, dia tetap percaya kepada Tuhan. Amen. Mari kita lihat sebentar saudara kasih. Dalam Roma 4 dikatakan, Roma 4 ayatnya yang ke-18. Haleluya. Saya mau saudaraku kita juga belajar dari firman Tuhan ini, saudara kasih. Ya, sekarang musim masa-masa sekarang ini perlu sekali kita iman.
Ya, saudaraku, dalam Roma pasalnya yang 4 ayat 18 sampai 22 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Amin, saudaraku. Nah, mari kita lihat baik-baik. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham masih berharap. Amin. Amin, saudaraku. Kadang kita masih banyak yang alasan kita untuk berharap. Masih hidup kita, tapi karena bersin sedikit kita berkata, aduh, mati aku. Amin, saudaraku. Amin. Ya. Masih kekurangan sedikit, langsung saja saudara kita katakan hal-hal yang tidak baik. Abraham ini gak ada dasar pun katanya. Tubuhnya sudah lemah dan rahim istrinya sudah tertutup. Amin, saudaraku. Amin. Sudah tertutup. Kalau Tuhan yang menutup, tidak ada yang bisa membukakan, kata firman Tuhan. Amin. Mau dibawa ke dokter manapun saudaraku, mau dibawa ke negara manapun, namanya rahim yang sudah ditutup tetaplah tertutup. Amin. Haleluya. Haleluya. Namun dikatakan Abraham tetap berharap. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, inilah orang-orang yang beriman sungguh-sungguh, saudara kasih. Ya, gak ada dasar untuk berharap, saudara kasih. Gak ada dasar bahwa kita, saudaraku, bisa diberkati oleh Tuhan. Pada waktu itu, saudaraku, belum ada namanya firman Tuhan oleh bilur-bilur Yesus. Saya sembuh. Waktu itu Yesus belum berbilur-bilur. Amin, saudara kasih. Amin. Ya. Nah, tapi saudaraku, dikatakan di sini saudara kasih dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa. Dia yakin sekalipun istrinya sudah ditutup kandungannya, Tuhan berkuasa. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan berkuasa melaksanakan apa yang Ia janjikan. Amin. Pertanyaannya, apa janji yang saudara tahu tentang ya, apa saudara janji Tuhan yang saudara tahu tentang saudara? Amin, saudaraku. Amin. Apa yang saudara tahu firman Tuhan tentang masalah saudara? Abraham tahu janji Tuhan. Abraham tahu bahwa Tuhan menjanjikan bagi dia akan menjadi bapa banyak bangsa. Ya. Namun masalahnya sekarang istrinya sudah tertutup rahimnya. Namun dikatakan dengan penuh keyakinan. Haleluya. Haleluya. Nah, di ayat 22 mari lihat sama-sama saudara kasih. Apa yang menjadi dasar bagi Tuhan untuk bekerja bagi Abraham dan Sarah? Dikatakan ayat 22. Sama-sama kita baca. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Ayat 21 menjadi pertimbangan bagi Tuhan, menjadi perhitungan bagi Tuhan, dan itu adalah kebenaran bagi Tuhan. Amin. Amin. Kepercayaan saudara itu menjadi kebenaran bagi Tuhan. Amin. Beda benar, beda kebenaran. Haleluya. Amin, saudaraku. Amin. Namanya kebenaran tidak bisa diubah. Amin. Mau apapun kata orang, itu kebenaran tetap kebenaran. Kalau benar, saudaraku, masih menurut pandangan seseorang. Benar menurut orang itu, benarlah itu. Salah menurut orang itu, salahlah itu. Tapi namanya kebenaran, tetaplah kebenaran. Amin. Karena itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Amin, saudaraku. Dan di ayat 23-24, saudara kasih, gak berhenti firman Tuhan itu sampai Abraham. Mari kita baca, saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus.
Kita baca ayat 23 sampai 24 saudaraku. Ini kabar baik bagi kita semuanya. Amin saudara. Sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Nah, gak berhenti sampai di situ, saudaraku, firman Tuhan ini. Kepada kita pun hal itu diperhitungkan. Amin, saudaraku. Haleluya. Haleluya. Gak ada pun dasar bagi kita untuk berharap lagi. Mungkin saudaraku suatu ketika nanti, ketika saudara sedang di ruang operasi atau sedang di kamar saudara kasih di salah satu rumah sakit, dokter berkata, oh secara medis sudah kami buat yang terbaik dan memang inilah saudara kasih yang bisa kami lakukan. Hanya mujizatlah yang bisa menolong ibu. Bapak ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, peganglah firman Tuhan ini. Amin. Amin. Peganglah firman Tuhan ini. Oleh bilur-bilur Yesus saya sembuh. Yesus sudah rela menjadi saudaraku, Yesus rela mati muda supaya saya panjang umur. Haleluya. 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 Inilah yang saudara pegang terus ya. Sekalipun tidak ada dasar berharap, kalau dokter tadi berkata masih mungkin, masih besar kemungkinan ibu tenang saja. Penyakit ini penyakit biasa, tidak usah khawatir, ada obatnya. Nah, tapi sekarang berubah. Sekarang dokter gak lagi berkata seperti itu. Sekarang dokter berkata, sudah angkat tangan kami, hanya Tuhanlah yang bisa melakukannya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih, tetap percaya. Haleluya. Tetap percaya firman Tuhan. Amin. Karena itu diperhitungkan Tuhan nanti. Saudara kasih ya, itu diperhitungkan Tuhan, saudaraku, kepada kita, saudara kasih. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, dari sampai sekarang ini, saudaraku, iman kita diperhitungkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Nah, mengapa kita, saudaraku, kadang tidak berani beriman? Ya, mengapa kita kadang tidak berani percaya akan hal-hal yang besar dalam hidup kita? Karena saudara kasih, kita selalu memandang kepada diri kita. Amin, saudaraku. Bukan kepada Tuhan yang besar. Abraham tidak memandang kepada dirinya. Abraham tidak melihat kepada situasinya. Abraham tidak melihat kepada usianya. Amin. Abraham tidak melihat kepada tanda-tanda lahiriah kepada Sarah. Oh, Sarah masih haid, berarti masih ada kemungkinan untuk melahirkan. Sarah masih muda, tidak lagi, saudara kasih. Ya. Abraham memandang kepada Tuhan yang besar. Amin. Haleluya. Haleluya. Abraham memandang kepada Tuhan yang besar, saudara kasih. Nah, saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus, ya, itu sebabnya sampai yang kita menuliskan bahwa Abraham adalah bapa orang beriman. Amin. Karena tidak ada orang beriman seperti Abraham beriman. Haleluya. Oke, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah, dan saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, Abraham sungguh-sungguh percaya betul kepada Tuhan. Ya, ketika Tuhan mencobai, saudaraku, mencoba Abraham. Ketika Abraham diuji oleh Tuhan. Amin. Anaknya Ishak harus dipersembahkannya kepada Tuhan. Saudaraku, Abraham pun taat kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Iman dan ketaatan tidak bisa dipisah. Haleluya. Abraham tahu persis bahwa Ishak ini adalah pemberian Tuhan. Abraham tahu persis bahwa Ishak itu adalah berkat Tuhan. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, terkadang kita, saudaraku, ya, kita sudah diberkati Tuhan, kita berdoa. Ada banyak orang, saudaraku, berdoa, Tuhan berkati saya. Setelah saya diberkati, saya pun akan menjadi sumber berkat. Itu banyak doa orang. Amin, saudaraku. Amin. Tapi ketika saudara kasih dia sudah diberkati, ya,
ketika hidup kita sudah diberkati, oh saudara kasih, gereja mulai membutuhkan mungkin uang kita, mungkin membutuhkan rumah kita, mungkin membutuhkan mobil kita, membutuhkan sepeda motor kita. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, adakah kita seperti Abraham ini dengan rela hati memberikan sepenuhnya kembali kepada Tuhan? Amen. Haleluya. Abraham ini saudaraku, dia tidak takut. Ya, dia berikan dengan rela hati dan tidak mengadakan pertanyaan-pertanyaan kepada Tuhan. Dia tidak protes kepada Tuhan, saudara kasih. Ya, mari kita lihat saudaraku, bagaimana iman Abraham ini dalam Ibrani 11 tadi, saudara kasih. Kita baca sekali lagi Ibrani 11. Ya. Haleluya. Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Inilah kata Abraham. Saudara kasih ya. Ibrani 11 ayat 17 sampai 19, kita baca sama-sama. 1 2 3 ya. Karena iman maka Abraham tak kalah yang dicobai, mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Amen. Dia berpikir sekalipun Isa ini mati hari ini, disembelih hari ini, ya, dia punya keyakinan saudara kasih bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang mati. Amen. Amin. 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 Dia tidak berkata kepada Tuhan, Tuhan bagaimana mungkin saya akan menjadi bangsa yang besar? Bagaimana mungkin dari keturunanku lah? Dikatakan di sini ya, bahwa dari keturunan yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Bagaimana mungkin kalau hari ini Isa akan mati, Isa akan disembelih? Amin. Dia tidak berkata seperti itu. Dia hanya berpikir, ya, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang-orang mati. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Abraham taat karena dia beriman. Amin. Amin. Abraham beriman karena dia taat. Iman dan ketaatan tidak bisa dipisahkan. Amin. Itu sebabnya saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, banyak orang beriman tapi karena nggak taat, nggak kesampaian imannya. Ya. Amin, saudaraku. Amin. Suatu saat nanti kita akan belajar saudara kasih bagaimana supaya kita diberkati oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Kepada janda di Sarfat, bagaimana hidupnya tertolong saudara kasih, ya, dari tepung yang segenggam dan minyak di buli-buli yang sedikit, bisa hidupnya tertolong sampai pada musim hujan kembali saudaraku, karena dia patuh. Amin. Amin, saudara. Dia memberi apa yang ada padanya, dia korbankan apa yang ada padanya. Nah, banyak saudaraku ya, di antara kita banyak anak-anak Tuhan, saudara, banyak orang Kristen gak kesampaian imannya karena gak patuh, saudara kasih. Gak bisa diberkati Tuhan kalau tidak menabur. Amin, saudaraku. Gak bisa kita diberkati Tuhan kalau tidak bayar persepuluhan. Gak bisa kita diberkati Tuhan, saudaraku, kalau kita pelit-pelit untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Haleluya. Orang beriman harus taat. Orang taat pasti beriman. Amin, saudaraku. Nah, inilah iman saudara kasih daripada Abraham. Suatu saat nanti kalau saudara ditantang oleh Tuhan, memang saya sampaikan firman Tuhan, tapi kalau firman itu nggak digerakkan oleh Roh Kudus, maka hati saudara pun tidak akan berubah. Amin, saudara. Amin. Tapi kalau firman itu diurapi, diberkati oleh Roh Kudus, dan firman itu menyala di hati saudara, itu bukan saya yang melakukan, Roh Kudus yang melakukan. Amin. Dan ketika itu saudaraku terjadi bagi saudara, nah katakanlah saudara kasih mungkin hari ini nggak ada uang sama sekali, uang hanya tinggal sedikit. Ini contoh. Amin, saudaraku. Nah, lalu saudara kasih dituntut hari ini harus berkorban.
Adakah iman saudara berkata seperti Abraham ini, Tuhan berkuasa membangkitkan orang-orang mati sekalipun? Mungkin adakah iman saudara berkata, Tuhan berkuasa memelihara hidup saya lewat siapapun? Amin. Haleluya. Haleluya. Ketika firman itu menyala di hati saudara, bukan saya yang mengerjakannya, Roh Kudus yang mengerjakannya. Itu artinya Tuhan mau kita melakukan sesuatu di situ. Amin. Amin. Dimulai sekarang ini saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bertambah bertumbuh terus dalam iman. Haleluya. Percaya terus kepada firman Tuhan. Mari saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, baca terus firman Tuhan ini saudara kasih. Ini kesaksian daripada Abraham ini begitu luar biasa saudara kasih ya. Sempurna imannya saudaraku, gak takut dia. Apa yang diberikan Tuhan itu ketika Tuhan minta dikembalikannya kembali tanpa ada sungguh-sungguh, tanpa ada pertimbangan, tanpa ada keraguan-raguan di hatinya saudara kasih. Dia patuh sepenuhnya. Amin saudaraku. Amen. Jadi jangan berharap saudaraku kepada apa yang ada di badannya kita ini, di tubuh kita ini. Sebab Abraham berharap bukan karena melihat dari sisi manusiawinya, tapi dia melihat dari kuasa Tuhan yang sanggup menggenapi janjinya. Karena secara badani saudaraku, Abraham tidak akan berkuasa lagi. Tubuhnya sudah lemah dan segala macam tadi sudah dituliskan dalam buku Roma 4 itu saudaraku. Mulai sekarang belajarlah melihat bukan dengan mata badani, tetapi melihatlah dengan mata rohani kita. Amin. Haleluya. Sebab apa yang dilihat oleh mata badani ini sering sekali mengecewakan. Apa yang dilihat oleh mata badani ini sering sekali saudaraku melemahkan kita. Tapi kalau kita melihat dengan mata rohani, saudara kasih, memandang kepada firman Tuhan, maka firman Tuhan berkata, jadilah padamu menurut imanmu. Amin. Amin. Haleluya.